Pernahkah kalian merasa bahwa siklus hidup dari gaji ke gaji itu seolah tidak pernah berujung? Saya di sini mengajak kalian untuk mengubah keadaan itu. Dalam waktu 10 hingga 15 menit saja, saya akan memaparkan cara mengelola uang sehingga kekhawatiran soal kebangkrutan, mobil mogok, tagihan yang menumpuk, atau bahkan kehilangan pekerjaan bisa segera kalian singkirkan. Bayangkan, hanya dengan memanfaatkan waktu sejenak dari jadwal sibuk kalian akan mendapatkan strategi praktis tanpa perlu mengeluarkan biaya recehan untuk menonton iklan 5 detik. Di video ini, kalian bisa saja menonton 2 kali, dan dengan begitu, kalian mungkin harus membayar uang recehan. Namun, nilai yang saya bagikan jauh lebih berharga. Saya akan mengulas rencana 5 langkah yang dirancang untuk memutus rantai kehidupan dari gaji ke gaji. Rencana itu memberi kalian kendali penuh terhadap keuangan, menghilangkan rasa cemas yang terus menghantui. Ini bukanlah video tentang pekerjaan sampingan instan atau cara cepat kaya dengan tips berteman secara online, melainkan panduan nyata yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pertama yang harus kalian ambil adalah memahami secara mendalam mengapa banyak orang terjebak dalam siklus hidup dari gaji ke gaji. Ingatlah, uang itu bukan sesuatu yang misterius atau jahat. Pada dasarnya, ia beroperasi berdasarkan prinsip matematika dasar yang sederhana. Mari kita mulai dengan menyelami akar permasalahan ini, agar langkah-langkah selanjutnya bisa membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan kalian. 99% dari kalian yang selama ini telah menukar pengetahuan dan keterampilan kalian dengan pekerjaan demi mendapatkan gaji. Dengan gaji tersebut, sebagian besar uang langsung terpakai untuk pengeluaran utama, seperti membayar tagihan, sewa, dan kebutuhan pokok harian seperti belanja bahan makanan. Setelah putaran pertama pengeluaran itu, sisa uang yang ada sangat terbatas. Kemudian sisa uang itu harus digunakan untuk pengeluaran sekunder, seperti makan di luar atau menikmati secangkir kopi. Akibatnya, ketika semua pengeluaran itu selesai, uang yang tersisa benar-benar habis, dan kalian pun harus kembali ke rutinitas bekerja untuk mendapatkan uang lagi. Kebanyakan orang menjalani siklus ini tanpa menyadari bahwa cara hidup seperti ini tidak berkelanjutan. Bayangkan apa yang terjadi jika kalian tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Tanpa pemasukan, segala rencana keuangan kalian bisa berantakan. Bahkan jika kalian memiliki pekerjaan selama 10 tahun tanpa kekhawatiran kehilangan pekerjaan, pada akhirnya kalian akan terus terjebak dalam lingkaran setan yang tidak pernah memberikan kelegaan. Kondisi ini bukanlah tentang hidup yang berkualitas. Ini hanyalah keberadaan yang monoton dan menekan. Kalian perlu keluar dari pola pikir ini dan mengembangkan rencana keuangan yang lebih berkelanjutan. Langkah kedua adalah mengadopsi pola pikir hemat. Saya selalu tekankan di sini bahwa berhemat bukan berarti hidup dalam kekurangan, melainkan tentang mengelola uang dengan bijaksana tanpa merugikan diri sendiri. Jika kalian mampu menerapkan kebiasaan hemat dan memangkas pengeluaran yang tidak perlu, kalian akan mampu menciptakan gaya hidup yang lebih stabil. Kembali ke bagian pengeluaran yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dengan pola pikir hemat, kalian bisa melakukan perubahan besar. Bekerja dan menghasilkan uang sambil memilih tinggal di rumah yang lebih kecil dengan biaya sewa yang lebih terjangkau, memilih kendaraan dengan biaya perawatan dan pembayaran yang lebih rendah, serta mengoptimalkan pengeluaran pada tagihan-tagihan rutin. Dengan begitu, di putaran kedua pengeluaran, kalian akan memiliki lebih banyak uang yang tersisa untuk disimpan atau diinvestasikan untuk masa depan. Dengan menerapkan pola hemat secara konsisten, kalian mulai membuat perbedaan besar hanya dengan memotong pengeluaran-pengeluaran kecil. Mulai dari mengurangi frekuensi makan di luar, belanja online,
hingga membatasi pembelian kopi di kafe misalnya. Semua keputusan kecil ini membawa dampak yang besar. Kalian sengaja menurunkan pengeluaran di akhir siklus, sehingga akhirnya terdapat sejumlah uang yang tersisa setiap kali gaji masuk. Meski langkah ini saja belum cukup mengubah hidup secara drastis, ini adalah titik awal yang sangat baik untuk keluar dari lingkungan hidup gaji ke gaji. Langkah ketiga adalah mulai membangun dana darurat dengan tepat. Meskipun kalian sudah mengadopsi kebiasaan hemat dan berada dalam posisi keuangan yang lebih stabil, bergantung hanya pada penghematan tidak cukup untuk menciptakan hubungan yang sehat dengan uang. Kalian perlu menyusun rencana agar tidak hanya satu gaji terpisah dari bencana besar. Kembali ke bagian pengeluaran, sebelum kalian memulai putaran pertama dari pengeluaran, ambillah sejumlah kecil uang apapun yang mampu kalian sisihkan dan masukkan ke rekening tabungan khusus. Ini dikenal sebagai membayar diri sendiri terlebih dahulu. Uang tersebut akan dikumpulkan dalam dana darurat, sehingga kalian harus menyisihkan porsi tertentu dari tiap gaji. Jadi, jika tiba-tiba mobil mogok atau kalian kehilangan pekerjaan, dana darurat inilah yang akan membantu membayar tagihan hingga situasi stabil kembali. Sesungguhnya, dengan konsistensi, dana darurat ini akan tumbuh seiring waktu dan idealnya sebaiknya mencakup biaya hidup selama 6 hingga 12 bulan. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, kalian tidak lagi sepenuhnya bergantung pada gaji setiap bulan. Dan secara perlahan kalian akan keluar dari kehidupan gaji ke gaji menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Meskipun kalian mungkin tidak menjadi Elon Musk, langkah ini pasti membawa kalian ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, mari kita masuk ke langkah keempat, yaitu mulai membuat uang kalian bekerja untuk kalian sendiri. Setelah dana darurat kalian cukup untuk menutupi biaya hidup selama 6 hingga 12 bulan, selamat, kalian tidak lagi perlu menambahkan uang ke dalamnya karena inflasi selalu mengikis nilai uang. Mungkin kalian pernah mendengar tentang fenomena ini. Seiring waktu, harga McDonald terus naik, menunjukkan bahwa menu rupiah sudah tidak relevan lagi. Bukan karena keserakahan atau keegoisan semata, melainkan dinamika pasar dan kondisi ekonomi yang berubah. Namun begitu dana darurat kalian terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mulai mengalihkan uang yang sebelumnya masuk ke dana darurat untuk membuat uang itu bekerja bagi kalian. Caranya adalah dengan membuka akun pialang dan berinvestasi dalam produk investasi yang dikenal sebagai dana indeks. Saat kalian bekerja dan menghasilkan uang, kemudian setelah dana darurat sudah aman, alihkan kelebihan uang itu untuk berinvestasi sehingga uang tersebut bisa menghasilkan pendapatan tambahan. Pendekatan inilah yang memungkinkan uang bekerja untuk kalian, mempercepat jalur menuju kebebasan finansial. Bayangkan sebuah skenario di mana uang yang kalian investasikan di pasar saham terus berkembang dengan sendirinya. Itulah kekuatan pendapatan pasif. Uang tersebut yang kalian biarkan tumbuh tanpa harus menghabiskan waktu ekstra akan menghasilkan lebih banyak uang dari waktu ke waktu. Prinsip utamanya sederhana. Ketika kalian memilih untuk tidak membelanjakan penghasilan yang diperoleh, uang itu tetap berkembang dan terus bekerja untuk kalian. Konsep pendapatan pasif ini artinya kalian menghasilkan uang tanpa harus terus-menerus bekerja ekstra. Jika kalian perhatikan grafik aliran keuangan, intinya adalah menanamkan uang ke pasar saham sehingga secara bertahap hasilnya kembali ditanam lagi, menghasilkan profit yang terus berulang. Kalian mungkin sering melihat janji-janji di YouTube tentang pendapatan pasif senilai 50 juta rupiah per bulan. Namun, menurut pendapat saya, investasi indeks atau investasi di pasar saham merupakan satu-satunya sumber pendapatan pasif yang benar-benar realistis. Selain itu, sumber pendapatan lainnya umumnya memerlukan upaya kerja keras selama bertahun-tahun hingga akhirnya berubah menjadi pendapatan pasif.
Rencana ini jauh lebih berkelanjutan karena selain memiliki dana darurat yang bisa diandalkan jika kehilangan pekerjaan, kalian juga telah memulai investasi. Dengan sistem ini, kekhawatiran hidup dari gaji ke gaji berkurang drastis, dan kalian tidak perlu lagi cemas menghadapi situasi darurat tanpa penghasilan. Kondisi finansial kalian pun jadi lebih aman, dan disinilah kreativitas mulai berperan. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue to the next number. Pada langkah terakhir, jadilah kreatif dan teruslah berkembang. Saat kalian tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji karena sudah memiliki dana darurat dan investasi, peluang baru untuk menghasilkan pendapatan tambahan terbuka lebar. Meskipun kalian tentu masih membutuhkan uang untuk hidup, pekerjaan yang kalian jalani sekarang haruslah sesuatu yang tidak membuat kalian merasa tertekan atau bosan. Inilah saat yang tepat untuk mengeksploitasi ide-ide baru, misalnya dengan mengambil pekerjaan sampingan seperti menjadi pengemudi Gojek atau memulai bisnis kecil-kecilan. Di zaman sekarang, peluang untuk menghasilkan uang hampir tidak terbatas. Kalian tidak perlu lagi mengandalkan pinjaman besar dari orang lain. Cukup berpikir di luar kotak dan membiarkan kreativitas kalian berkembang. Saya tidak mengaku sebagai seorang miliarder yang telah mengetahui segalanya, tetapi saya telah banyak belajar. Memang tidak ada buku petunjuk yang sempurna tentang menghasilkan uang di luar gaji, dan jalannya mungkin tampak sulit dan penuh tantangan. Namun, menghasilkan uang tanpa bergantung pada satu sumber gaji merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Sistem keuangan yang sehat itu bukan tentang terus-menerus bekerja hanya untuk menghasilkan uang, menghabiskannya, dan kemudian kembali bekerja lagi, melainkan itu tentang mengadopsi kebiasaan hemat untuk mengurangi pengeluaran, menyisihkan dana darurat, berinvestasi untuk pertumbuhan uang, dan membuka sumber pendapatan lainnya. Dengan demikian, kalian tidak perlu khawatir ketika gaji tidak lagi datang, karena ada sumber dukungan lainnya yang menopang. Mungkin saya tidak bisa langsung menjanjikan pendapatan pasif senilai 50 juta rupiah per bulan, dan saya pun tidak bermaksud melontarkan janji-janji instan. Tapi jika kalian mulai mengambil langkah-langkah kecil hari ini untuk merancang rencana keuangan yang lebih berkelanjutan dan keluar dari lingkaran hidup gaji ke gaji yang melelahkan, kalian tidak akan pernah perlu lagi merasakan kekhawatiran bangkrut. Dengan tekad, disiplin, dan kreativitas, masa depan finansial yang lebih aman dan sejahtera menanti kalian. Semoga perjalanan menuju kebebasan finansial membawa kalian ke tempat yang lebih baik. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.